Oke, kalau yang ada di rumah suara Mr. Agung kedengaran, silakan boleh open kamera supaya kita Mr. Agung enak gitu, tidak seperti mengajar sendiri, ngomong sendiri. Eh, Makasih Kimberly, Sharon, Jonathan Joe teh si siapa? Siapa Jonathan Joe teh? Jocelyn, terus Yosefa juga boleh dibuka kameranya kalau nggak keberatan. Nicholas Christian juga. Baik, anak-anak kelas 5B, nggak usah berisik ya. Yang di sini nggak usah berisik. Anak-anak kelas 5B, sebentar. Nah, anak-anak, Mister Agung mau menjelaskan dulu sebentar. Saya rekam di sini. Nanti kalian bisa lihat lagi di rekaman Zoom-nya di kalian ya. Yang pertama, Mister Agung mau menyampaikan, kalau kamu sudah buka buku halaman 29, itu bukan yang harus kalian kerjakan nanti. Bukan binatang-binatang itu, tapi nanti kalian akan dibagi. Proyek kolaborasi kita untuk persiapan PAS adalah tentang ekosistem. Ya, tentang siklus rantai makanan. Nah, kalau kamu mengenal macam-macam ekosistem itu, pasti di ekosistem yang satu itu binatangnya akan berbeda dengan di ekosistem yang lain. Contohnya, ya, kalau kita lihat, anggaplah yang di buku itu sebenarnya siklus ekosistem binatang yang ada di hutan atau yang ada di gurun padang rumput atau yang ada di kebun lah, kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita lihat di kebun belalang ada, di padang rumput juga belalang ada, di hutan ya mungkin ada juga ya di daerah tertentu. Katak ada di kebun misalnya ya, ular ada ya kadang-kadang gitu ya. Kalau dulu, kalau sekarang kan udah semakin tersisihkan. Lalu pengurai, pasti akan berbeda binatangnya dengan ekosistem yang ada di laut. Setuju nggak? Binatangnya berbeda. Yang di rumah. Setuju, Mister. Betul ya? Oke, tadi Mister Agung menjelaskan. Apakah ikan paus itu ada di ekosistem kebun? Tidak. Tidak. Dia adanya di laut. Maka rantai makanannya akan berbeda binatangnya. Ya, yang di sungai dan danau pun akan berbeda. Begitu. Walaupun mungkin binatangnya bisa aja ada yang sama, tapi semuanya pasti ada yang berbeda. Nah, nanti kalian akan diacak, akan dibagi-bagi ke beberapa kelompok walaupun mengerjakannya sendiri. Misalnya kelas 5B, nanti diacak tuh pakai aplikasi apalah gitu ya. Stefan, ternyata tugas kamu adalah membuat dengan PowerPoint siklus rantai makanan ekosistem laut. Stefan ternyata berbeda. Stefan mengerjakan ekosistem yang ada di hutan. Nggak bisa bikin bareng-bareng ya. Harus terpisah membuatnya, walaupun satu rumah. Tapi caranya sih sama. PowerPoint-nya sama, laptopnya mungkin sama, tapi gambar binatangnya berbeda. Nah, maka dari itu karena nanti ada macam-macam hasil produknya, maka kalian untuk gambar-gambarnya silahkan cari di Google. Ya, cari sendiri di Google. Mister Agung mau tanya. Ada Stefan, ada Janice, ada Edu, ada Kimberly, Lionel, Yosefa, Nicholas, Sharon, dan siapa tadi? Jocelyn.
Siapa yang belum tahu caranya download gambar dari Google? Ada nggak? Please raise hand. Ada nggak yang apa namanya? Belum bisa download gambar dari Google? Bisa? Semuanya bisa? Bener nih ya. Kalau bisa, Mister Agung nggak kasih contoh. Kalau ada yang nggak bisa ya Mister Agung harus kasih contoh. Mau dicontohin satu kali aja? Boleh. Ya, saya kasih contoh satu kali aja ya. Baik, saya akan share screen. Contoh satu aja mencari gambarnya. Dari Google seperti apa? Sebentar. Nah, seperti ini ya. Nah. Sudah muncul Google-nya anak-anak yang di rumah? Sudah, Mister. Sudah, oke. Yang pertama adalah kalian buka web browser kalian. Ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, ada apa lagi? Yang biasanya kalian gunakan? Opera ya, dan lain-lain. Nah, misalnya Mister Agung biasanya pakai Google Chrome. Maka saya akan masuk ke Google-nya. Lalu di kolom search ini, ya, kita akan ketikkan. Di sini misalnya mau cari apa, ya. Misalnya mau cari gambar yang ada di situ, gambar rumput ya, misalnya ya. Rumput titik PNG. Kenapa pakai PNG? Supaya latar belakangnya yang putih atau yang polos. Diklik lalu enter. Oh iya. Bentar, Mister Agung pamit dulu. Anak-anak, Mister Agung izin dulu ke toilet sebentar ya. Ya, Mister. Oke, tunggu dulu sebentar. Kamu boleh baca-baca dulu yang halaman 28 dan 29. Sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Sampai mana tadi? Oh, dari menjelaskan itu ya, download ya. Nah, di sini ada gambar rumputnya. Kalian pilih mau gambar rumputnya yang mana yang kalian mau gunakan, ya. Saya pilihnya image dulu. Misalnya saya mau pakai gambar yang ini. Nah, kalau sudah terbuka begini, yang ini deh, yang lebih hijau. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik kanan aja, lalu simpan gambar sebagai. Kebetulan Google-nya Mister Agung bahasanya Inggris. Bahasanya Indonesia. Jadi keluarnya bahasa Indonesia. Simpan gambar sebagai. Kalau mau bahasa Inggris apa ya? Save as image as gitu ya. Atau save image as gitu. Simpan gambar sebagainya diklik. Nah, lalu silakan kalian akan simpan di mana saja. Buatlah satu folder supaya nggak berantakan. Nanti waktu kita bikin mudah. Lalu saya akan ketik di sini rumput. Gitu ya, dikasih file name-nya diganti dengan rumput. Kalau sudah langsung aja save. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah di close, itu cara mendownload di Google. Ya, lalu kalau untuk background-nya nanti saya akan kasih background-nya Mister Agung akan dari Mister Agung, atau kalian pun kalau mau mencari apa namanya background sendiri boleh, silahkan. Tapi kalau kesulitan boleh pakai background yang dari Mister Agung. Ya, untuk background saya gambarnya berbeda. Baik, sekarang saya akan share screen. Saya akan share screen untuk aplikasi PowerPoint-nya. Kita buka dulu PowerPoint-nya.
Lalu kalian pilih blank presentasi. Sudah muncul PowerPoint-nya terlihat di kamu? Yang di rumah, halo? Lihat, Mister. Muncul, Mister. Oke. Sip. Kalau ditanya merespon aja ya. Nah, setelah itu di buku itu kita hanya bikin 2 lembar. Kalau lembar itu di Microsoft Word. Kalau di PowerPoint itu istilahnya slide ya. Kalian hanya bikin 2 slide. Slide yang pertama kalian gunakan untuk membuat perkenalan. Ya, slide yang pertama digunakan untuk perkenalan. Bagaimana langkah-langkahnya? Oke. Yang pertama, kita akan ganti desain slide-nya jadi tidak putih seperti ini. Ya. Kita masuk ke menu desain. Lalu kalian masuk ke format background. Oke. Setelah masuk ke format background, kalian pilih di picture or texture fill. Lalu kalian pilih insert. Nah, insertnya pilih yang mana kalau munculnya seperti ini? Kamu pilih aja yang from file. Oke, nah sudah muncul di sini ya. Ini ekosistem rantai makanan yang ada di hutan kali ya. Seperti ini. Lalu di slide yang pertama ini kita akan ganti dengan background yang ini. Taman Bunga 13. Kamu klik insert. Nah, nanti slide-nya berubah, desainnya menjadi seperti ini. Ini gambarnya nggak bisa dipindah-pindah. Kenapa nggak insert picture, Mister? Ya karena kita bukan memasukkan gambar, tapi kita mau mendesain slide-nya. Bedanya kalau insert picture, kita masukin gambarnya. Contoh yang kecil ini ya, ini yang beda aja deh ya. Si katak. Saya masukin si katak. Tuh, kalau insert picture kita harus ngegedein dulu. Ya kan? Nah, jadi kerjanya berkali-kali. Harus ngepas-ngemasin dulu. Udah gitu nanti waktu kerja ini suka keklik kalau kegeser. Tuh. Kalau yang mengambil gambarnya pakai insert picture, ini gambarnya pasti sukanya keklik. Tapi kalau yang gambar tanaman nih, walaupun saya klik digeser-geser, dia tidak akan kegeser, tidak akan berpindah. Katak saya hilangkan. Baik, kita akan tulis dulu di title-nya, di judul. Di sini adalah judul proyeknya. Kita akan membuat siklus rantai makanan. Nah, siklus rantai makanan. Gitu ya. Lalu nanti kamu boleh atur sendiri font-nya bebas, nggak harus sama dengan Mr. Agung. Ya, font size-nya, font color-nya dan lain-lain diatur gitu ya. Nggak harus sama dengan saya. Lalu saya mau kasih tahu kita akan warnain kotak tulisan siklus rantai makanannya. Caranya diklik save format. Lalu kalian pilih mau warna apa? Ya, di sini cari aja sendiri. Nah, seperti ini. Ya, ini judulnya sudah. Lalu di subtitlenya kamu ketik aja di sini oleh, tulis namanya siapa, nama kamu, nama lengkap. Lalu tulis lagi kelasnya. Misalnya kelasnya 5B. Misalnya nomor absennya nomor absen 1. Lalu di bawahnya tulis SD Ignatius Slamet Riyadi, Karawang. Karena Slamet Riyadi ada banyak, di Jakarta ada, di Bandung juga ada, gitu ya. Lalu kita ganti lagi. Saya pakai bold dulu deh biar kelihatan. Saya pakai bold dulu, lalu saya akan pilih shape format. Saya pilih lagi di sini, saya mau pakai warnanya orange. Tapi warna tulisannya tetap hitam, biar kelihatan, nggak jadi putih. Sampai sini. Sampai sini masih bisa ngikutin? Masih gampang ya? Bisa?
Halo yang di rumah. Bisa, Mister. Oke, ya, nanti kalian bisa coba sendiri bareng-bareng dengan tutorialnya. Lalu langkah selanjutnya kita akan tambahkan slide yang kedua. Caranya kita klik di sini new slide, lalu pilih blank. Oke, kita pilih blanknya. Sudah ya, ada blank. Lalu kita ganti lagi format desainnya, klik menu desain. Lalu kita pilih format background. Lalu pilih picture or texture fill. Lalu pilih insert. Lalu pilih from file. Ya, dipilih from filenya. Minggu lalu kamu gambarnya di komputer yang mana? Ya, pakailah yang ini. Lalu saya akan pakai free yang ini, insert. Oke. Di sini. Sampai sini dulu sudah? Lalu selanjutnya kita lihat. Kita bikin judul di sini ya. Kita bikinnya pakai word art. Kita coba belajar pakai word art. Kamu pilih yang mana bebas. Saya mau pakai yang ada bayangannya ini. Oke, lalu saya ganti jenis tulisannya yang tebal. Misalnya ini Bauhaus ini. Ya. Lalu kita ketikkan apa sih? Oh ya, itu dia. Siklus rantai makanan. Nah, lalu saya geser ke atas. Ke sini ya. Iki siklus rantai makanan. Nah, selanjutnya kita akan ambil gambar-gambar yang sudah sebelumnya kalian download dari Google. Saya akan bikin siklus rantai makanan sesuai contoh yang ada di buku. Yang pertama saya akan masukkan dulu gambar rumput. Begitu ya. Oke, kita akan masukkan gambar rumputnya. Kita klik insert, lalu pilih picture. Nah, baru pakai insert picture sekarang. Lalu saya akan ambil gambar rumput. Nah, ini dia gambar rumputnya. Kita klik insert. Teng. Sudah muncul tuh. Kita geser dia ke sini. Oke, itu gambar rumputnya. Lalu, yang kedua, di buku habis gambar rumput, gambar apa ya? Yang di rumah? Di atas. Halo? Belalang, Mister. Iya, belalang. Kita akan ambil gambar belalang. Ada yang suka makan belalang? Enggak nanya ke kamu. Kita ambil gambar belalangnya. Saya mau ambil yang ini. Nah. Kita ambil, atur ukurannya, kita simpan di sini. Habis belalang apa? Halo? Katak. Katak, betul. Ada yang suka makan katak? Iya. Hah? Anel suka makan kodok nggak, Anel? Enggak. Oh, suka aja tuh. Nah, kita masukin gambar kodoknya. Namanya apa? Masakan yang berbahan dasar katak? Suike ya? Nah, suike. Ya kalau kodoknya enak, mah enak. Lanjut lagi. Habis kodok apa? Ular. Hah? Ular, betul. Nah, siapa yang sudah pernah makan ular? Kalian nggak kekinian. Ada ular itu. Ya, salah satu yang menyebabkan populasi ular hilang itu ya karena manusia serakah. Belalang dimakan, kodok dimakan. Ya kan? Ular dimakan. Nah, darahnya katanya buat obat, katanya. Dagingnya enak. Semakin ularnya berbisa, dagingnya semakin enak.
Kalau anaconda kan nggak ada bisanya. Dia dagingnya banyak memang. Ya, oke. Lanjut lagi. Jadi lapar. Oke. Paling bawah Pengurai. jamur. Nah, jamur ya, pengurai, betul. Kita akan ambil gambar jamurnya. Kita kerjakan seperti di buku aja ya. Mana sih? Nih, pengurai 2. Kalau ada pengurai 2 harusnya ada pengurai 1. Mana sih pengurai satunya? Oh, ini. Oke, pengurai 2 ya. Nah, ini dia di sini. Nah, selanjutnya kita akan lengkapi siklus rantai ini dengan tanda-tanda panah. Tujuannya buat apa? Supaya orang tahu. Ini maksudnya apa? Mana yang pertama kali dimakan? Mana yang memangsanya? Dan seterusnya. Kita akan lengkapi dengan block arrow. Anak panah. Caranya kamu klik menu insert, lalu kalian pilih shapes. Lalu kalian cari deh di situ yang panah. Nah, ini aja ya. Saya akan ambil panah ke kanan. Lalu kita bikin seperti ini. Oke. Kamu bisa ganti anak panahnya, warnanya boleh bebas. Mau ganti warna apa, silahkan saja. Misalnya saya mau pakai warnanya putih, bisa nggak ya? Ganti putih nggak kelihatan deh. Saya mau pakai warna hitam, merah aja deh. Merah. Lalu saya mau kasih shape effect supaya yang glow, supaya seperti anak panahnya itu menyala, ya. Biar kelihatan glowingnya, warnanya apa ya? Biru deh. Nah, setelah itu supaya tanda panahnya itu mengarahnya pas, saya akan rotate, putar, rotate. Caranya rotate itu tanda panahnya diklik, nanti akan muncul satu tanda melingkar begini panahnya. Ini diatur sama kalian. Nah, ini diatur sama kalian, tinggal simpan di situ. Sampai sini. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak ada, Mister. Wah, udah hebat-hebat kok. Oke, lanjut. Sekarang kita akan copy aja ya. Sininya kita akan copy panahnya. Home, copy, paste. Lalu kita simpan di sini, lalu kita putar lagi, dikembalikan ke posisi semula. Lalu panahnya kita kecilkan. Oke, lalu kamu paste lagi. Nah, udah sampai sini kita putar. Panahnya mengarahnya ke bawah. Seperti ini. Lalu apa lagi? Paste lagi ya. Paste lagi di sini. Nah, panahnya udah betul belum ini? Belum ya, kita balik. Habis ular itu dia nanti ke pengurai. Dan yang terakhir kita paste lagi. Oke, lalu di sini kita putar lagi. Nanti kembali lagi ke produsin 1. Nah, seperti ini saja selesai. Oh, belum. Nanti kalian di bawah-bawah sini diberi nama. Ini gambar binatang apa? Karena ingat, ya, mungkin ada yang nggak tahu loh, gambar ini tuh gambar katak. Ada yang nggak tahu loh, gambar ini gambar belalang. Atau ini gambar jamur. Atau apa namanya. Nanti di sini dituliskannya pengurai gitu ya. Nah, di sini kita akan tulis nama binatangnya. Misalnya kita pakai insert picture, text box ya. Insert text box, lalu kita buat kotaknya di sini. Lalu kita kasih nama di sini belalang. Kita ketik aja di sini belalang, misalnya ya, sebagai pengurai 1. Nah, nanti kalau kurang besar kotaknya tinggal diatur aja. Lalu sama seperti yang tadi, kita bisa rubah shape formatnya. Mau jadi seperti apa shape formatnya, misalnya saya mau warna abu-abu ini.
Lalu tulisannya warnanya hitam, cetak tebal. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini belalang pengurai 1. Nah, lalu saya akan copy lagi di sini. Copy paste. Nanti muncul. Nah, tapi kan itu bukan belalang, Mister. Ya tinggal diganti aja. Belalangnya diklik di dalamnya lalu diganti jadi katak. Pengurai 2 misalnya. Bukan pengurai ya, harusnya di sini apa ya? Predator. Nggak kelihatan soalnya di buku konsumen ya, konsumen. Sorry. Jadi ini adalah konsumen. Kalau produsen pasti sama konsumen ya, betul. Di sini juga diganti jadi konsumen. Nanti ini di copy lagi, paste. Nah, kita simpan di sini. Ini adalah ular ya. Sebagai konsumen ketiga. Masih ada. Bisa ambil nggak di atas? Kotaknya sini. Lalu kamu paste lagi. Nah, ini di sini diganti jadi silakan. Ini anggap aja kita tulis jamur ya. Jamur ini sebagai pengurai. Nah, seperti ini. Sudah selesai PowerPoint-nya? Kalau PowerPoint ini sih sudah selesai gitu ya. Materinya sudah sebentar ya. Materinya sih sudah sudah semuanya dimasukkan. Bentar ya. Iya. Lihat teman-temannya ada yang ikut ngerjain ini nggak ada kan? Nah, secara materi itu sudah semuanya ada di PowerPoint, begitu ya. Nah, sekarang saya akan share lagi. Kita akan lanjutkan. Lalu bagaimana nanti ketika kamu berkolaborasi? Nanti kan kamu pasti akan milih. Kamu akan berkolaborasi sama apa? Kalau IPA pasti sama IPA. Misalnya, karena ini pelajaran sains. Tapi bahasanya nanti kamu milih. Mau berkolaborasi dengan bahasa Indonesia, mau berkolaborasi dengan bahasa Inggris, mau berkolaborasi dengan bahasa Sunda atau dengan bahasa Mandarin. Berarti kalau bahasa Mandarin kamu jelaskan proses ini dengan bahasa Mandarin. Oh, satu lagi kurang ya, produsen ya. Oke, ini kita copy dulu. Nah, ini kita kasih nama. Rumput. Rumput itu sebagai produsen. Nah, sampai sini. Sekarang kita tekan tombol F5 atau tekan tombol ini slideshow untuk menjalankannya. Nanti akan selalu muncul begini. Nah, muncul kan? Kalau mau pindah ke slide berikutnya, kita klik lagi. Nah, itu seperti itu. Tapi sekarang kita akan tambahkan animasi ya. Yang pertama kita ke slide 1. Slide 1 silakan pilih transisinya dulu. Transisi itu animasi untuk slide-nya. Misalnya saya mau pakai yang ini yang biar kelihatan ya. Checkerboard. Nah, gitu ya. Lalu yang kedua, saya mau bikin animasinya yang vortex.
Nah, seperti itu. Up. Dah. Untuk slide 1 saya tidak akan pakai animasi, biarin aja. Saya akan ke slide 2 supaya cepat. Ya. Nah, kita akan kasih animasinya di sini. Kita akan pakai animation. Lalu kalian klik dulu animation pen-nya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kira-kira apa dulu yang mau dikasih animasi? Rumput. Rumput. Oke, tapi saya usul yang pertama dikasih animasi adalah judulnya terlebih dahulu, ya. Jadi judulnya diklik, boleh diblok semuanya juga boleh. Lalu kalian klik add animation. Lalu kalian boleh pilih more entrance effect. Nah, di more entrance effect ini kalian cari mau yang mana bentuk animasinya. Misalnya saya akan pilih float up. Nah, seperti itu ya. Kalau sudah, lalu kita klik OK. Perhatikan di animation pen di sebelah kanan ini. Di animation pen sebelah kanan, bintangnya berwarna hijau gitu ya. Ada angka 1. Artinya 1 ini dia animasinya bergerak kalau diklik. Ya, kalau nggak diklik animasinya nggak akan muncul. Nah, animasi ini akan dirubah menjadi otomatis. Ya, akan kita ganti jadi otomatis. Caranya bagaimana? Kita klik panah kecil ke bawah, lalu kalian pilih Start After Previews. Nah, begitu. Jadi dia nanti akan otomatis muncul. Ya. Nah, yang kedua, baru kita akan kasih animasinya. Yang pertama adalah gambar rumput, betul. Gambar rumput kita pilih add animation. Lalu saya akan pilih sama semuanya, dia adalah zoom. Saya akan pilihnya zoom. Nah, nanti kamu boleh pilih bebas. Lalu saya pilih OK. Lalu sebelum nanti di sini ada angka 1 ya. Begitu kan? Ada angka 1. Nah, ini kita akan pilih juga menjadi after previews karena dia gambar pertama. Nah, seperti itu. Lalu setelah muncul ini, kita pilih si rumput. Klik kotak rumputnya. Kita pilih lagi add animation. Lalu saya akan pilih more entrance effect. Nah, yang ini saya mau pakai swivel. Muter. Lalu kita pilih OK. Nah, ingat gambar rumput ini kalau di animation pen namanya picture 3. Ya. Nah, rumput, tulisan rumput atau produsen di sini text box di sini. Ini juga akan kita ganti menjadi after previews. Artinya apa after previews? Ya. Tulisan rumput ini dia akan muncul secara otomatis setelah gambar rumputnya muncul. Kita coba ya. Saya mulai dari slide 1, saya tekan tombol slideshow. Nah, ini jadi seperti ini. Lalu saya klik 1 kali. Nanti judulnya akan langsung bergerak. Nggak diklik sama Mr. Agung langsung muncul. Begitu pula dengan gambar rumput dan tulisan rumputnya. Begitu ya. Nah, yang lainnya belum ada respon karena belum dikasih efek. Oke. Lalu berikutnya kita ke tombol panahnya. Panah yang pertama, kita kasih add animation. Lalu saya pilih more entrance effect. Lalu saya akan pakainya wipe. Nah, begitu ya. Wipe-nya diklik. Nah, ternyata di sini ada pilihan effect option. Effect option itu apa? Animasinya mau bergerak kemana? Kalau tadi from bottom. Nah, dia dari bawah ke atas. Yang kira-kira yang cocok mana ya? Saya mau pilih yang dari kiri ke kanan, from left. Nah, jadi panahnya bergerak dari rumput ke arah belalang. Nanti dia di sini akan munculnya arrow right 12. Oke, nggak apa-apa.
Gitu. Nah, yang ini kita tidak akan kasih after previous. Saya akan biarkan dulu yang panah. Saya akan lanjut lagi ke belalang. Ya. Belalang kita akan kasih add effect lagi, add animation. Saya akan pilihnya adalah tadi sama apa ya? Zoom tadi ya. Saya akan pilihnya zoom, lalu saya pilih OK. Lalu di sini akan munculnya adalah after previews, begitu. Lalu saya pilih belalang, tulisannya saya kasih add animationnya tadi apa ya, more internet efeknya swivel ya, muter. Nah, seperti ini ya. Lalu untuk text boxnya ini kita ganti jadi dia startnya with atau after previous. Startnya after previous. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Panah yang berikutnya. Panah dari belalang ke katak. Ya, dari belalang ke katak. Kita klik. Lalu kita kasih animation. Saya akan pilih more internet effect-nya sama seperti tadi. Wipe. Saya pilih wipe ya. Nah, oke. Lalu efeknya saya pilih yang dari kiri. Nah, gitu. Ya, lalu selanjutnya kita akan pilih gambar katak. Nah, gambar katak ini akan kita edit. Kita kasih add animation. Saya akan samakan seperti rumput dan belalang, itu zoom. Oke. Lalu untuk picture 7 untuk gambar katak, saya akan pilih startnya after previous. Begitu. Lalu saya akan klik lagi tombol panah ke bawah. Sini saya akan pilih animasi lagi. Nah, saya pilihnya adalah wipe lagi. Swivel tadi. Panahnya ini apa? Wipe, betul. Tapi sekarang saya akan efek optionnya diganti. Masih dari from left. Nah, sampai sini dulu ya. Saya tidak akan membuat semuanya. Ya, saya akan contohkan saja. Oh, tulisan kataknya belum ya? Ini, oh iya, picture 7, tulisan kataknya belum ada. Saya kasih dulu tulisan kataknya. Add animation, pilihnya saya pilih swivel. Oke. Nah, karena katak ini ada di bawah gambar katak munculnya, ini kita tarik ke bawah tulisan picture 7. Nah, picture 7 ini gambar katak. Oke, sekarang materi utamanya adalah ini textbooknya si katak ya. Saya akan pilih lagi, nggak usah. Arrow right. Oh, ini yang ini. Satu lagi kita akan coba si gambar ularnya ya, terakhir. Saya pakai more internet effect-nya masih zoom. Lalu saya akan ganti jadi after previews. Lalu saya akan gantikan tulisan ularnya juga menjadi apa tadi, wipe. Swivel. Tulisan ular atau konsumen 3-nya. Oke, lalu ini saya akan ganti juga jadi start after previews. Ini juga start after previews. Kita akan coba jalankan ya. Saya akan coba jalankan dulu dari slide 1. Kita pilih slideshow. Kita pilih slideshow. Nah, ini slide 1 ya. Nanti kalau mau saat presentasi ya jelaskan aja. Berikut adalah siklus rantai makanan ekosistem yang ada di kebun. Ya, klik sama kamu. Nah, perhatikan.
Yang sudah dikasih animasi dia tidak akan hilang. Rumput karena otomatis dia akan diklik. Ya, nanti kita klik satu kali, panahnya muncul, lalu belalangnya muncul. Klik satu kali, panahnya muncul, gambar katak dan tulisan kataknya muncul. Klik satu kali, gambar panahnya muncul, disusul dengan gambar ularnya secara otomatis muncul dan tulisan ularnya secara otomatis juga muncul. Itu, ya. Nah, tapi sekarang ada satu materi utama, yaitu kita akan memberikan trigger. Ya, kita akan memberikan trigger. Trigger ini, ya, animasinya muncul setelah apa diatur. Kayak kalau kamu mengerjakan kuis, begitu ya. Nah, misalnya saya yang ini. Saya akan klik tombol panah yang ini. Saya ingin tombol panah ini akan muncul kalau saya sudah klik gambar rumput. Ya. Kalau saya klik belalang, saya klik yang lainnya, tombol panah ini tidak akan muncul. Kalau sekarang kan muncul ya. Saya coba slideshow lagi. Nah, kalau sekarang kan muncul. Diklik muncul. Diklik di mana saja muncul gitu ya. Nah, nanti nggak bisa. Dia harus klik gambar rumputnya baru muncul panahnya. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengaktifkan fungsi trigger. Ya, dengan mengaktifkan fungsi trigger. Gimana caranya? Langkah-langkahnya, pertama kamu klik dulu gambar yang akan dipasangkan triggernya. Saat kita klik tombol panah ini, maka nanti di animation pane-nya akan muncul nih yang dikasih warna latar belakang. Kalau kita klik gambar belalang, oh gambar belalang itu namanya picture 5. Kalau kita klik ular, oh ular itu namanya picture 9. Berarti tinggal diklik. Ya, kita klik lagi yang tombol panah ini, kita akan kasih trigger. Bagaimana cara ngasih triggernya? Kalian tinggal klik di belakang yang warna latar belakangnya orange ini. Lalu kalian pilih effect option. Nah, nanti di sini ada timing. Ya kan? Nah, timingnya di sini kamu atur triggernya. Triggernya dipilih start effect on click. Ya. Artinya apa? Dia akan mulai setelah kita klik apa. Nah, kita cari. Tadi rumput ini, gambar rumput ini picture berapa ya? Di sini. Picture berapa? Ada yang ingat nggak tadi? 3. Iya, betul. Picture-nya picture 3. Artinya kalau kita belum klik gambar rumput, tombol panah ini nggak akan keluar. Ya, kita oke dulu. Nah, seperti ini. Kita coba sekarang ya. Nanti akan beda nih. Arrow 12-nya jadi pindah ke bawah, ke trigger. Saya coba dulu ya. Nah, nanti akan muncul slide yang kedua seperti ini. Nah, tuh, malah munculnya gambar belalang. Panahnya mana ini? Kalau saya klik, munculnya panah yang ini sama si kodok. Saya mau munculin panah ini gimana, Mister? Kamu klik aja gambar rumputnya. Tuh, baru dia akan muncul. Tuh. Dia akan muncul begitu. Itu fungsi trigger. Ya, itu adalah fungsi dari trigger. Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Yang akan dikasih trigger adalah hanya yang tombol panahnya saja. Nah, tombol panah yang ini kita klik, oh ini namanya arrow right 13. Oke, kita pasang trigger supaya nanti kalau kita klik gambar belalang, munculnya tombol panah ini, yang text block arrow 13. Kita klik dulu panahnya, lalu kita klik di sini. Kalau belalang itu berarti picture 5. Kita klik di sini lalu pilih aja timing aja biar sekaligus. Nah, nanti ada trigger. Nah, startnya dia mulai setelah picture 5. Oke. Gitu ya. Nah, lalu panah yang berikutnya yang dari katak ke ular.
Kita klik lagi di sini, kita pilih timingnya, kita pilih triggernya, startnya, efeknya ke gambar si ular. Si ular itu berarti di gambar 7 ya. Nah, kalau sudah lalu pilih OK. Sekarang kita lihat dulu penampakannya bagaimana ya. Kita slideshow. Lalu kalau kita klik di sembarang tempat itu malah hilang. Ya, itu malah hilang. Nah, tapi kalau kita klik katak muncul panah yang di sini. Kalau kita klik belalang muncul panah yang ini. Kalau kita klik gambar rumput dia muncul panah seperti ini. Klik lagi muncul di sini. Belalang, katak atau konsumen dia akan muncul. Itu fungsi dari trigger ya yang harus ada di proyek kolaborasi TIK dengan sains khususnya dengan pelajaran yang lainnya. Sampai sini dulu Mr. Agung hanya menjelaskan di bagian itu saja ya. Lalu saya akan cukupkan sampai sini supaya nanti yang sesi 2 bisa siap-siap, bisa berangkat ke sekolah, datangnya tidak terlambat ya, yang sesi 2. Nanti sore Mr. Agung akan share rekaman Zoom Meet ini yang kelas 2B karena lebih baik dan tidak terlalu lama, 5B, baik itu di 5A dan 5B. Dan satu lagi tutorial membuat siklus makanan ini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Cukup ya? Oke, kalau sudah cukup, kasihan yang mau berangkat sekolah biar nggak terlambat. Kita akan akhiri untuk ke Zoom Meet-nya. Yang ke sekolah hati-hati di jalan, ya. Yang pakai motor, pakai jas hujan, jalannya licin, pelan-pelan aja. Yang pakai mobil juga sama, ya. Yang jalan juga sama, apalagi hati-hati. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya untuk yang di Zoom. Ya, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Apa, Mister?